Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita dihimpunkan di dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Cerita yang mengawali refleksi kita judulnya ternyata pagarnya pindah. Nah, diceritakan suatu saat di Eropa terjadi peperangan antara negara-negara Protestan melawan negara-negara Katolik. Dalam sebuah pertempuran sengit di wilayah Protestan, sekelompok tentara Katolik mencoba untuk menyelamatkan seorang teman mereka yang luka parah, namun tidak berhasil. Prajurit itu meninggal. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, prajurit ini berpesan pada teman-temannya agar kalau ia meninggal, ia dikuburkan di pekuburan gereja. Kebiasaan zaman itu, halaman belakang gereja dijadikan lahan pekuburan, tempat pemakaman bagi warganya. Maka sekalipun hari sudah mulai gelap, kelompok prajurit ini mencari gereja dan berhasil menemukannya. Tapi ternyata itu adalah gereja Protestan, karena memang mereka sedang berada di wilayah Protestan. Mereka memutuskan untuk memakamkan sahabat mereka di sana, karena tidak mungkin membawa jenazah teman mereka kembali ke negeri asal mereka. Para prajurit ini mengetuk pintu gereja dan keluarlah seorang pendeta. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan mohon agar diizinkan untuk memakamkan jenazah sahabat mereka di pemakaman gereja itu. Tapi dengan berat hati, sang pendeta tidak bisa memenuhi permohonan mereka, karena pemakaman itu adalah untuk warga Protestan, sementara prajurit yang mati itu beragama Katolik. Akhirnya jenazah prajurit itu dimakamkan di luar pagar lahan pekuburan di halaman belakang gereja itu. Karena hari sudah larut malam, mereka diizinkan bermalam di gereja itu. Keesokan paginya, kelompok prajurit itu bangun dan bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, mereka pergi ke belakang gereja untuk menengok makam sahabat mereka. Para prajurit ini terkejut dan heran karena ternyata makam sahabat mereka sekarang sudah ada di bagian dalam dari halaman belakang gereja yang dijadikan lahan pekuburan. Apa yang terjadi? Rupanya pendeta yang semula menolak bahwa jenazah prajurit Katolik itu dimakamkan di lahan pekuburan gereja tidak bisa tidur. Berkecamuk di dalam hati dan pikirannya pertanyaan, apakah penolakannya itu benar? Dia berdoa dan bergumul, mempertanyakan sendiri keputusannya menolak mengizinkan jenazah prajurit Katolik itu dimakamkan di pekuburan gereja. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa tindakannya itu keliru. Maka tengah malam itu si pendeta pergi ke halaman belakang dan dia memindahkan pagar halaman belakang sehingga makam prajurit itu sekarang ada di dalam lahan
pekuburan gereja. Bukan makamnya yang pindah, tapi ternyata pagarnya yang pindah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan kematiannya di kayu salib, ia telah merubuhkan tembok pemisah seperti dipersaksikan di dalam Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kalau perbedaan agama menghalangi orang melakukan kebaikan bagi orang lain, maka pasti ada yang salah dengan konsep keberagamaan yang dipraktikkan orang itu. Agama yang benar mestilah mendorong pemercayanya untuk makin saling mengasihi dan bersedia saling berbagi dan merawat kehidupan dengan semua orang tanpa terkecuali. Efesus 2 ayat 17 mengatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Itulah panggilan kita, bahwa sama seperti kepada Abraham, Tuhan memberkati kita agar kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami telah beroleh anugerah untuk dapat menerima keselamatan di dalam dan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan kami tahu Engkau mempercayakan kepada kami tugas untuk membagikan Injil keselamatan itu lewat sikap perilaku keseharian hidup kami kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Maka kami mohon ampun kalau masih terjadi kami membatasi anugerah berkat Tuhan buat orang-orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kami. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kekuatan, ketulusan, kesungguhan untuk mempraktikkan hidup yang dipenuhi kasih terhadap sesama, bersedia saling berbagi dan merawat kehidupan dengan semua orang tanpa terkecuali. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja dengan kegiatan di masa pandemi, termasuk GKI Gading Indah. Kiranya persekutuan sebagai tubuh Kristus tetap boleh terpelihara, kesaksian dan pelayanan makin mewujud nyata. Untuk itu kami berdoa. Secara khusus kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan aksi donor darah dalam rangkaian Bulan Keluarga GKI Gading Indah yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober besok. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa untuk kesiapan dan persiapan pelayanan maupun kerinduan untuk ambil bagian dalam kebaktian Minggu besok bagi gereja yang sudah menyelenggarakan kebaktian onsite, agar semua pihak sungguh menaati protokol-protokol kesehatan. Dan bagi yang masih menyelenggarakan kebaktian online, kiranya tidak kehilangan gairah dan sukacita di dalam beribadah,
di dalam menyambut undangan Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing dalam istirahat sepanjang malam ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang tetap menopang dan menaungi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.